saya Naila Ashifa dengan NIM 24101232200034, mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video edukatif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Ibu Dr. Derianti Rahmayani Jamain SPSI MPD dan Ibu Asih Nur Zahidah SPD MPD. Adapun topik yang akan saya bahas adalah kolaborasi konselor, guru, dan orang tua dalam pendampingan anak berkebutuhan khusus. Topik ini penting untuk dibahas karena anak berkebutuhan khusus atau ABK memerlukan dukungan yang tidak hanya berasal dari sekolah, tetapi juga dari keluarga dan lingkungan sekitar. Layanan bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam membantu ABK mengembangkan kemampuan sosial, emosional, akademik, perilaku, dan kemandirian secara optimal. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki karakteristik berbeda dari anak pada umumnya, baik dalam aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, perilaku, maupun perkembangan. Nah, perbedaan tersebut membuat anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan pendidikan dan layanan bimbingan konseling yang khusus, terarah, dan berkelanjutan. Karakteristik ABK sangat beragam. Ada anak yang mengalami hambatan belajar, hambatan komunikasi, gangguan pemusatan perhatian seperti ADHD, Autism Spectrum Disorder, hambatan intelektual, gangguan emosi, maupun hambatan fisik. Karena karakteristik yang berbeda-beda, maka layanan bimbingan konseling yang diberikan juga tidak bisa disamaratakan. Konselor atau guru BK perlu memahami kebutuhan masing-masing anak agar layanan yang diberikan sesuai dengan kondisi anak. Dalam konteks sekolah inklusif, layanan bimbingan konseling berperan membantu ABK dalam proses penyesuaian diri, pengembangan keterampilan sosial, pengelolaan emosi, peningkatan motivasi belajar, serta pencegahan masalah seperti perundungan atau penolakan sosial. Namun, layanan BK tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi antara konselor, guru pendamping khusus, orang tua, dan masyarakat. Adapun kajian literatur yang relevan dengan materi ini, yaitu menurut jurnal yang saya kutip dari Aisyah dan kawan-kawan tahun 2026, kolaborasi antara guru dan orang tua dalam mendukung perkembangan siswa berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui komunikasi, partisipasi aktif orang tua dalam kegiatan sekolah, kerjasama, serta dukungan dari guru dan orang tua. Kolaborasi tersebut berdampak positif terhadap perkembangan sosial dan adaptif siswa. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti keterbatasan waktu, sarana-prasarana, dan pengetahuan orang tua tentang perkembangan anak. Dari jurnal lainnya yang saya kutip, yaitu dari Julia dan kawan-kawan tahun 2025, menjelaskan bahwa layanan BK di sekolah inklusi memiliki tantangan yang kompleks. Konselor perlu memahami karakteristik anak berkebutuhan khusus, menggunakan teknik konseling yang adaptif, serta menjalin kerjasama dengan guru dan orang tua. Pendampingan bagi konselor juga penting, karena dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan profesional, dan strategi layanan yang lebih kreatif dalam menghadapi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, jurnal yang saya kutip dari Hasbi dan kawan-kawan tahun 2026 menegaskan bahwa bimbingan konseling inklusif membutuhkan pendekatan kolaboratif antara guru, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting karena pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Dengan adanya kolaborasi yang sistematis dan berkelanjutan, siswa dapat memperoleh lingkungan belajar yang lebih kondusif, aman, dan mendukung perkembangan mereka. Nah, dalam penerapannya, di sekolah inklusif, konselor atau guru BK dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama, melakukan asesmen kebutuhan siswa untuk mengetahui kondisi, potensi, hambatan, dan kebutuhan perkembangan ABK. Yang kedua, menyusun program layanan bimbingan konseling yang sesuai seperti konseling individual, bimbingan kelompok, layanan konsultasi dengan orang tua, serta kolaborasi dengan guru kelas dan guru pendamping khusus. Nah, sebagai contoh, ketika terdapat siswa anak berkebutuhan khusus yang sulit berinteraksi dengan teman sebaya, guru BK dapat membuat program bimbingan sosial sederhana. Program tersebut dapat berupa latihan menyapa teman, bermain kelompok, mengenal emosi, belajar meminta bantuan, dan belajar mengikuti aturan kelas.
Guru kelas membantu menerapkan strategi tersebut dalam pembelajaran, sementara orang tua melatih keterampilan yang sama di rumah. Dengan begitu, layanan yang diberikan di sekolah dan di rumah menjadi selaras. Nah, contoh lain di sekolah FLB, layanan BK dapat diberikan melalui pendekatan yang lebih individual. Misalnya, konselor membantu siswa mengembangkan kemandirian, mengenal rutinitas harian, mengelola emosi, dan meningkatkan rasa percaya diri. Guru dapat menggunakan media visual, permainan edukatif, penguatan positif, serta kegiatan praktek langsung. Orang tua juga dilibatkan melalui konsultasi rutin agar dapat melanjutkan pembiasaan positif di rumah. Permasalahan yang sering muncul pada anak berkebutuhan khusus antara lain kesulitan berkomunikasi, sulit mengelola emosi, kurang percaya diri, kesulitan mengikuti pembelajaran, mudah terdistraksi, mengalami penolakan sosial, bahkan beresiko menjadi korban perundungan. Oleh karena itu, layanan bimbingan konseling sangat diperlukan agar anak berkebutuhan khusus tidak hanya dibantu secara akademik, tetapi juga secara sosial dan emosional. Nah, solusi umum yang dapat dilakukan adalah memperkuat komunikasi antara sekolah dan keluarga. Guru BK dapat membuat jadwal konsultasi dengan orang tua, menggunakan buku penghubung, grup komunikasi, atau pertemuan rutin. Sementara itu, solusi khusus dalam strategi pembelajaran dapat berupa penggunaan media visual, instruksi yang singkat dan jelas, pemberian penguatan positif, penyesuaian tugas, serta pendampingan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Peran keluarga sangat penting karena orang tua adalah pihak yang paling mengenal kondisi anak di rumah. Orang tua dapat memberikan informasi mengenai kebiasaan, emosi, minat, dan kesulitan anak. Nah, informasi-informasi tersebut dapat membantu konselor dan guru dalam merancang layanan yang tepat. Di sisi lain, sekolah berperan menyediakan lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif agar anak berkebutuhan khusus merasa diterima serta dihargai. Dengan demikian, kolaborasi antara konselor, guru, dan orang tua bukan hanya membantu menyelesaikan masalah anak, tetapi juga mendorong perkembangan optimal anak berkebutuhan khusus. Kolaborasi yang baik membantu layanan bimbingan konseling menjadi lebih efektif karena anak memperoleh dukungan yang konsisten dari sekolah, rumah, dan lingkungan sosialnya. Nah, berdasarkan pembahasan-pembahasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus memiliki peran penting dalam membantu perkembangan sosial, emosional, akademik, perilaku, dan kemandirian anak. Namun, layanan tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal apabila hanya dilakukan oleh konselor atau guru BK saja. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara konselor, guru, guru pendamping khusus, dan orang tua dan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, kerjasama yang berkelanjutan, serta dukungan yang konsisten, anak dapat memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, saran dari saya, sekolah perlu membangun sistem layanan bimbingan konseling yang inklusif, ramah anak, dan terbuka terhadap keterlibatan orang tua. Guru dan konselor juga perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus agar dapat memberikan layanan yang tepat. Sementara itu, orang tua diharapkan aktif berkomunikasi dengan sekolah dan mendukung perkembangan anak di rumah. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman kepada guru, orang tua, mahasiswa, dan masyarakat mengenai pentingnya layanan bimbingan konseling dalam mendukung perkembangan optimal anak berkebutuhan khusus. Saya Naila Ashifa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.